Cuma yang penting, beliau memang pernah bersabda, yaitu lewat hadisnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda begini, Tuhan itu kalau menghendaki seorang hamba itu baik, dan dia akan husnul khotimah, seperti yang saya terangkan tempo hari. Husnul khotimah artinya berkesudahan baik. Husnul khotimah ini ada dua. Pertama, husnul khotimah dalam arti mati iman, mati Islam. Ini husnul khotimah yang pertama. Yang kedua, husnul khotimah dalam arti mati dalam keadaan yang baik, tidak mempunyai dosa, atau dosanya sudah diampuni, sehingga dia mati dalam arti masuk surga, tidak lewat neraka. Nah ini. Jadi kalau husnul khotimah yang pertama, mati iman, mungkin dia banyak dosa, ya, dia dihukum di neraka entah berapa melihat dosanya. Tapi yang kedua, ini mati dalam arti bebas dari dosa, sehingga dia tidak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Nah ini Nabi bersabda lewat hadis Ibu Aisyah, nek wong itu dikarepno husnul khotimah 1 tahun sebelum mati, itu Tuhan sudah mengirim malaikat khusus untuk orang ini. Jadi ada malaikat yang khusus dikirim oleh Allah, yang selalu membimbing orang ini selama setahun itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau dia akan mengerjakan barang yang tidak baik, itu dihalang-halangi. Enek jalaran dia itu orang sampai mengerjakan perbuatan dosa. Dan dia itu selalu didorong-dorong oleh malaikat itu untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga dia itu tampak gembira, tampak cekatan, tampak ringan kalau mau mengerjakan hal-hal yang baik. Ini setahun sebelumnya, sebelum meninggal. Dan kalau orang ini sudah mendekati saat-saat ajalnya, nah ini yang saya berikan garis, ya, garis saya bawahi garis. Kalau orang itu sudah akan meninggal, maka orang ini nampak sebelum dicabut hal-hal gaib yang tadinya dia tidak pernah duga-duga. Dia melihat bayangan-bayangan surga, gambaran-gambaran alam yang indah, dan sebagainya. Dan dia begitu ingin lekas-lekas mengalami kenikmatan yang digambarkan Tuhan itu, sehingga abe aneh ini ngongsrong kesusu keluar. Jadi dia ingin, nyawanya itu ingin lepas, ingin cepat-cepat karena melihat gambaran-gambaran yang indah. Sebaliknya, kalau orang itu memang termasuk orang yang sudah ditulis oleh Tuhan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah itu artinya orang yang akhir hidupnya jelek, dalam arti entah dia mati tidak iman, ya, mati tidak Islam, ini yang paling berat. Atau mati Islam cuma dia banyak dosa, sehingga orang ini sebelum masuk surga dia harus lebih dulu mengalami hukuman, ya, menjalani hukuman di neraka. Nah, ini namanya su'ul khotimah. Orang yang su'ul khotimah itu 1 tahun sebelum meninggal
Dia kemana saja pergi didampingi oleh satu setan yang istimewa. Setan. Dia yang tahu persis apa kesukaan anak ini. Bagaimana jalan pikiran anak ini. Bagaimana hobi anak ini. Ini setan betul-betul setan yang lain daripada yang lain. Ini yang terus mendampingi orang ini selama setahun sebelum meninggal. Maka orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Dia tabu, dia entah diberi rasa enggan, rasa berat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, apalagi yang merugikan dirinya. Sebaliknya dia merasa ringan, bukan saja, kadang-kadang merasa bangga dia tuh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini tandanya orang ini sudah didampingi oleh setan yang khusus. Sehingga orang ini apabila sudah akan meninggal, dia sebelum dicabut nyawanya, dia akan melihat hal-hal yang bersifat gaib yang sangat ngeri, yang mengerikan. Sehingga orang ini betul-betul ketakutan melihat bayangan alam gaib yang akan dimasuki itu. Sehingga dia mungkin teriak-teriak, mungkin dia itu ngamuk-ngamuk, mungkin dia itu. Walhasil digambarkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah tadi itu, nyawanya ini mau ditelan, mau ditahan. Jadi ngeden-ngeden, mau keluar itu, mau ditahan, mau dimasukkan. Ini tandanya orang su'ul khotimah. Tapi kalau orang itu, saya itu menang, saya bisikin Allah, Allah, Allah. Ya, waktu akan meninggal, gak ada gerak, gak ada smooth, begitu lancar, begitu damai, begitu tenang. Jadi saya itu, alhamdulillah, setelah saya baca hadis Ibu Aisyah ini, Masya Allah. Ya, kadang-kadang orang itu, ya, kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti tenang, tapi sebenarnya dia kiamat, seperti orang tidur. Orang tidur itu kelihatan ngorok, tuh pakai enak oleh turu. Nggak eruh, dia itu mimpi dikejar-kejar macan. Juga dia orang yang paling gelisah, paling ketakutan, ya. Tapi kelihatannya dia tidur tenang, ya. Kita lihat tenang. Tapi dia ya baru kita tahu ceritanya. Wah, kalau kita nggak tahu. Kadang-kadang. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada anak kecil, anak bayi, ya, yang belum punya dosa, kalau dia mau meninggal itu dalam keadaan yang mengerikan, yang menyedihkan, kita tidak rasakan. Anak ini tidak apa-apa. Anak ini tidak apa-apa. Memang itu diperlihatkan oleh Allah, ya, supaya atau untuk menjadi ujian yang melihat. Jadi anak kecil, mau meninggal, ibunya jerit, ayahnya juga. Justru yang menjadi sasaran itu ibunya, itu ayahnya, itu anaknya tak apa-apa. Ada sebuah hadis, kalau anak itu jatuh, itu disampaikan malaikat. Hal-hal yang begini kalau kita tidak punya iman, tidak bisa percaya. Tapi karena ini yang mengatakan Nabi, kita percaya. Karena apa? Anak jatuh itu kelihatan memang tidak butuh, tidak apa. Banyak itu kejadian. Jadi kadang-kadang kita itu di situ. Mata ini seperti itu. Ada orang kelihatannya itu seperti ya habis. Itu sebenarnya nyawanya kesusu minta keluar itu. Karena dia melihat keadaan.